Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menghidupkan kita dari proses kematian kecil kita. Hari ini kita telah masuk pada 5 Ramadan, bahkan ada yang sudah 6 Ramadan, dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci ini hingga tuntas secara totalitas sampai finish. Ya, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk mampu melaksanakannya dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatul iring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita. Para pemirsa kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, jamaah TV dakwah Al-Serui yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan 3 karakter ya yang harus dimiliki kita dalam konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini adalah melaksanakan ibadah puasa yang kita arahin kepada konsep kesabaran ya. Konsep kesabaran ini memberikan kita 3 keadaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kita meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan melaksanakan takdir yang sudah Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita masuk pada yang pertama, as-sabru ala ta'ati. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diperintahkan untuk jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Artinya puasa memberikan pengertian kepada kita bahwa kita ini harus dilatih untuk memiliki kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya adalah ketaatan apa yang mesti kita sabar untuk melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bangun sahur di waktu yang mungkin kita anggap berat ya, karena biasanya kita itu bangun bukan di waktu yang saat sekarang ini kita bangun ya. Ini butuh kesabaran, butuh kekuatan yang memang harus memberikan semangat kepada diri kita agar membiasakan diri kita bangun di waktu sepertiga malam itu atau mungkin lebih sedikit dalam rangka melaksanakan sahur untuk yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah puasa. Ini berat, tapi karena taatnya kita kepada Allah, dia menjadi ringan. Yang kedua, menahan diri kita dari rasa lapar dan haus mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, ini kalau kita tidak taat ibadah kepada Allah, maka di tengah perjalanan mungkin kita batal. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu ibadah kualitas puasa kita kecuali hamba itu dengan sang penciptanya sendiri. Boleh jadi mungkin dia katakan dia puasa dan temannya percaya, tetapi dialah yang paling tahu dia puasa apa tidak pada pelaksanaan ibadah puasa yang dia sampaikan ke teman-temannya. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketaatan dalam kondisi ini memang sangat-sangat kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah ya, terutama sholat dan selanjutnya tilawah. Kita di luar Ramadan 11 bulan mungkin tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka di momentum Ramadan ini ya, dengan kesabaran ketaatan itu kita berusaha melengkapi pelaksanaan sholat 5 waktu yang memang harus kita kerjakan ya. Kemudian tilawah
kita 11 bulan di belakang tidak membaca Al-Quran, maka di bulan ini kuatkan semangat kita untuk qiraatil Quran, ya, untuk belajar terus membaca Al-Quran. Dan bukan sekedar belajar membaca, kita berusaha memahami maknanya dan kemudian mengaplikasikan dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, ketaatan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dan ini sesungguhnya berat kita lakukan, tetapi karena kesabaran, ketaatan kita kepada Allah, kita mampu melakukan hal tersebut. Artinya jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketaatan itu sering terasa berat bagi hawa nafsu, ya, tetapi dengan sabar kita mampu untuk istiqomah melakukan ketaatan tersebut. Yang kedua, as-sabru anil ma'siyah. Kita sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah tegaskan kepada diri kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Jangan kamu melakukan perbuatan zina itu, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, yang nanti mengantarkan dirimu ke tempat yang terburuk. Apa itu? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Ya, apabila kamu mendatangi bulan suci Ramadan dengan kondisi mau melaksanakan ibadah puasa kepada Allah, maka fala yarfuth. Jangan seringkali kamu berkata kotor. Kemudian wala yashab, dan juga kamu melakukan perbuatan yang bersifat gaduh. Ya, jadi jangan melakukan perbuatan yang bersifat gaduh. Nah, ini kalau tidak ada sabar dalam meninggalkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah, kita tidak akan mampu melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas. Sehingga puasa itu sesungguhnya melatih diri kita untuk menahan diri dari yang pertama ghibah dan kemudian dusta. Yang kedua, menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan amarah, emosi yang mungkin seringkali muncul di luar bulan suci Ramadan. Maka di Ramadan ini kita didik dia supaya tidak segampang emosi dan kemudian marah di luar daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, suka melakukan kemaksiatan. Ya, maka di sini kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena kita taat kepada Allah untuk mau menghindarkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Kita bersabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau kita belajar di dalam hadis arba'in itu, An-Nawawi memberikan penjelasan kepada kita, antuk minabil qadri khairihi wa syarihi. Hendaknya kamu beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang Allah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Artinya apa jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Puasa ini mengajar kita untuk sabar dalam hal lapar dan haus, kemudian rizki yang terasa sempit, dan menghadapi ujian hidup yang mungkin akan kita dapati ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini. Semua itu adalah merupakan latihan, ya, yang harus kita jalani, yang harus kita terima melalui takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka tujuan daripada pembahasan ketiga perkara di atas, yang pertama, kita harus tahu bahwa sesungguhnya puasa itu adalah sekolah kesabaran. Yang kedua, puasa itu membentuk karakter ketakwaan kita. Yang ketiga, kesabaran yang kita pupuk ketika kita berada di bulan suci Ramadan itu adalah keberhasilan dan kesuksesan bagi diri kita hidup di dunia dan kemudian kembali kepada Allah mendapatkan kebahagiaan. Kesimpulannya adalah jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa menghimpun tiga perkara. Yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga sabar ini, ya, kita tanamkan kuat
dalam jiwa kita, maka lahirlah pribadi yang bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan memperoleh gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang sabar dan kemudian taat, ya. Sabar menjauhi kemaksiatan dan sabar menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa share kebaikan ini kepada orang lain di bulan yang penuh keberkahan ini agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.